Hai, saya Markus dari Roots of Cheng. Berikut ini adalah terjemahan video oleh Audiodub yang disetujui oleh saya. Bersenang-senanglah. Now I get it. Kemana kamu pergi? Dari mana kamu berasal? Kanada. Kanada? Costa Malaysia, Pantai Timur. Menurut saya namanya Kampung Jumbo Bangkok atau semacamnya. Tempat yang bagus, jalan kecil yang bagus di sepanjang air di sini. Jadi ini rumah Abdul atau rumah orang tua Abdullah. Dia tinggal di sini bersama ibu dan saudara laki-lakinya, dan dia adalah seorang pekerja konstruksi. Dan dia membuat sendiri alas ruang baca kecil yang manis yang dia buka untuk turis bersepeda dan orang lain yang dia temui di sepanjang jalan. Cukup bagus, cukup nyaman di sini. Ada kamar kecil di belakang sana. Tempat yang cukup manis sebenarnya. Tidur malam yang cukup nyenyak. Tapi saya terbangun jam 5.30 karena salat subuh yang terjadi di masjid sebelah. Saya tidak menyadari bahwa mereka melakukan itu terlalu dini. Inilah halaman belakang rumahnya. Segala macam buah tumbuh di belakang sini. Manggis dan durian, nangka, tebu, beberapa pisang di sini, ada beberapa nangka dan beberapa pisang. Tentu saja, ayam berkeliaran, selalu harus punya ayam. Beberapa bunga bagus dan tempat tidur gantung yang bagus. Selamat pagi. Kurasa aku bisa memilih seberapa jauh aku harus pergi hari ini, tapi besok hujan akan turun, jadi aku akan mencoba dan menempuh jarak yang cukup jauh hari ini. Jadi ada ide konyol bahwa untuk bahagia, kita membutuhkan lebih banyak barang. Tetapi pada kenyataannya, saya pikir kebanyakan orang menemukan bahwa ketika mereka menyingkirkan barang, mereka menemukan bahwa mereka memiliki lebih sedikit kekhawatiran dan lebih sedikit kekhawatiran dan lebih banyak kebebasan untuk melakukan apa yang benar-benar mereka sukai. Saya pasti menemukan bahwa semakin sedikit yang saya miliki, semakin ringan perasaan saya dan semakin bebas saya untuk mengikuti naluri dan hasrat dan cinta saya ke tempat yang saya inginkan. Jadi saya akan mengambil langkah lebih jauh. Selama 10 hari berikutnya saya melakukan retret meditasi hening vipassana. Saya tidak akan berbicara selama 10 hari dan saya pasti tidak akan berkomunikasi dengan Anda di media sosial di ponsel saya. Saya tidak akan bisa menulis. Saya tidak akan bisa membaca. Yang akan saya lakukan hanyalah bernapas. Jadi mungkin pertimbangkan untuk menyingkirkan sesuatu dalam hidup Anda selama 10 hari ke depan. Meski hanya sementara, Anda tidak perlu berhenti berbicara, tetapi mungkin melepaskan kesenangan bersalah Anda. Berhenti minum kopi selama 10 hari, melepaskan sesuatu, istirahat darinya dan lihat bagaimana perasaan Anda.
Setidaknya Anda mungkin akan menghargainya dan lebih bersyukur untuk itu ketika Anda menghidupkannya kembali. Nikmati. Satu hal yang mungkin bisa Anda tambahkan adalah semacam teknik pernapasan. Jika Anda belum melakukannya, memusatkan perhatian pada napas beberapa kali setiap hari dapat membuat perbedaan besar pada kesehatan Anda. Saya di sini di tepi pantai Kuantan di Malaysia akan mengikuti retret meditasi sunyi 10 hari. Meditasi Vipassana. Ini adalah tradisi meditasi non-religius yang dimulai di India dengan sumbangan. Dan saya akan pergi ke center di mana mereka membimbing Anda melalui meditasi selama 10 hari. Anda tidak dapat berbicara, Anda tidak dapat menulis, Anda tidak dapat membaca. Anda bahkan tidak diperbolehkan melakukan banyak latihan fisik. Anda bisa berjalan sedikit. Aku akan mencoba dan menyelinap di beberapa yoga. Saya pikir itu akan menjadi banyak duduk dan bernapas dan bermeditasi, dan hanya itu. 2 kali makan sehari, sarapan dan makan siang. Bangun sebelum fajar dan bermeditasi. Ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Tidak seperti apapun yang pernah saya lakukan. Saya pikir bagian meditasi seharusnya tidak terlalu sulit. Saya telah menghabiskan cukup banyak waktu sendirian di laut sebelum dan di tempat lain. Dan aku baik-baik saja dengan tidak berbicara juga. Saya pikir itu akan lebih menantang daripada apapun untuk duduk di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Sedikit khawatir bahwa selama retret meditasi sunyi 10 hari ini, saya akan memiliki kesadaran bahwa saya tidak ingin melanjutkan perjalanan. Saya tidak berpikir itu akan terjadi, tetapi untuk beberapa alasan benih itu telah ditanam di kepala saya sehingga itu bisa terjadi. Jika saya benar-benar terbuka, saya mungkin menemukan sesuatu yang selama ini saya tekan karena saya sangat keras kepala dalam melanjutkan apa yang saya lakukan. Semakin saya memikirkannya, semakin kecil kemungkinan saya berpikir hal itu terjadi. Tapi kamu tidak pernah tahu. Anda tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di dalam otak seseorang, dan ketika Anda memberinya kesempatan untuk terbuka dan menjelajahi apa yang ada di dalamnya, Anda dapat menemukan banyak hal yang berbeda. Jadi saya senang mencari tahu apa yang tersembunyi di otak saya. Jika ada, saya pikir sebagian besar cukup kosong di sini. Cukup kosong di tengkorak ini. Bagaimanapun, saya tidak akan bisa berkomunikasi selama 10 hari ke depan. Saya bahkan tidak bisa memfilmkan atau berbicara. Saya akan memberitahu Anda bagaimana perasaan saya di sisi lain. Mungkin saya akan terlihat berbeda. Saya mungkin akan memiliki sedikit lebih banyak rambut atau mungkin lebih sedikit. Mungkin aku bahkan tidak akan ada lagi.